Hostnya siapa nih? Itu dia Resti, Miss. Yes, ini record udah siap belum dia? Mana nih dia suaranya? Sudah, Miss. Oke, baik. Kita mulai kelas hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang untuk di kelas manajemen resiko untuk pertemuan ketiga ya hari ini ya. Nah, materi hari ini adalah manajemen resiko operasional. Untuk kelompok hari ini yang maju presentasi itu ada berapa orang? Ada 4. 4, Miss. Oke, ada 4 orang ya. Nah, saya kira sudah cukup siap. Silakan untuk memaparkan materinya. Waktunya kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Nah, untuk teman-teman lainnya silakan disimak dan dicatat pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan nanti untuk kita diskusikan bersama ya. Oke, baik. Waktu dan tepat dipersilakan untuk kelompok 2 ya, berarti ini ya. Ya, Miss. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya John Effendi dan sini saya dengan rekan-rekan saya yang bernama Dewa dan Resti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi manajemen risiko operasional. Baik, langsung saja. Pengertian manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang timbul adanya kegagalan pada sistem dan faktor atau kejadian dari luar atau eksternal. Risiko operasional relatif belum banyak dipelajari karakteristiknya. Meskipun risiko paling tua dikatakan paling tua karena praktis manajer berhadapan dengan masalah operasional sejak kegiatan perusahaan atau dimulai bahkan sebelum dimulai. Sepertinya belum ya? Halo, Resti. Udah keluar belum? Belum keluar slide-nya. Tapi udah tak ituin. Coba di ini dulu, di ini nanti diulangi presentasinya. Masa nggak bisa? Dari slide pertama, dia slide pertama. Slide-nya udah keluar belum? Udah. Udah, Miss. Next slide. Jadi, baik saya ulangi ya. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal.
adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem, dan faktor atau kejadian dari luar atau eksternal. Risiko operasional relatif belum banyak dipelajari karakteristiknya, maupun risiko paling tua dikatakan paling tua karena praktis manajer berhadapan dengan masalah operasional sejak kegiatan perusahaan bahkan next. Lanjut Ju, gantian Ju. Selanjutnya definisi risiko operasional. Risiko operasional merupakan tipe risiko yang paling tua tetapi paling sedikit dipahami dibandingkan dengan tipe risiko lainnya. Selanjutnya contoh perusahaan sudah lama tahu ada risiko kesalahan pencatatan, kegagalan sistem komputer, ancaman teroris, serangan virus, pengawasan yang tidak memadai. Selanjutnya, perusahaan secara tidak langsung telah mengantisipasi risiko operasional. Tadi walaupun tidak dengan nama manajemen risiko. Next. Selanjutnya, tujuan utama manajemen risiko operasional. Tujuan utamanya adalah ke depannya untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan kegagalan sistem, ataupun kejadian-kejadian internal. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh siapa ini? Peristiwa risiko operasional. Basel II mengelompokkan peristiwa dalam risiko operasional ke dalam 5 kelompok, yaitu risiko proses internal, risiko manusia, risiko eksternal, risiko hukum, dan risiko sistem. Bentuk-bentuk risiko operasional. Yang pertama, risiko pada komputer. Risiko pada bidang komputer bisa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Yang kedua, kerusakan maintenance para pabrik. Perusahaan yang memiliki mesin sangat mengandalkan pada kualitas peralatannya dalam menunjang produksi. Yang ketiga, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat perusahaan tidak menerapkan dan memperlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja. Yang keempat, kesalahan dalam pembukuan secara manual risk. Yang kelima, kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan. Selanjutnya dibacakan teman saya. Rahma di unmute dulu Rahma. Unmute. Oh, lupa. Pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan atau actual return. Selanjutnya, risiko operasional. Terkait dengan aktivitas fungsional bank seperti perkreditan atau penyediaan dana. Yang kedua, treasury dan investasi. Ketiga, operasional dan jasa. Keempat, pembiayaan perdagangan. Kelima, pendanaan dan instrumen hutang. Keenam, teknologi sistem informasi dan sistem yang dibacakan oleh Putu. Oke, biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisis mencakup yang A, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang akan dihadapi. B, memperhitungkan beberapa yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. C,
C. Memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Yang D. Memutuskan dari mana sumber dana dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risiko ini. Oke, sekian slide presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, dipersilahkan. Bila ada yang bertanya. Baik, dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Yuk, mana teman-teman yang lain? Silakan. Adi Ahyar, ada yang ingin ditanyakan? Rafli, mana Rafli? On cam nggak nih Rafli? Miss, baru bangun, Miss. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum, Miss. Banyak nih yang nggak on cam nih. Rizky on cam. Deli, Ica, Rosalinda, Andri. Reto. Ingat ya, walaupun nggak masuk tetap harus rapi ya. Saya lihat satu-satu di kamera. Saya mau Ya. perkenalkan, nama saya Sita Monalita dari kelompok 3. Saya ingin tanya, apakah resiko operasional bisa menimbulkan terjadinya financial distress? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Silakan dicatat kelompok 2. Maaf. Apakah resiko operasional bisa menimbulkan terjadinya financial distress? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Bisa dijelaskan, teman-teman tahu nggak financial distress itu apa? Financial distress itu adalah tahap penurunan kondisi keuangan. Ya. Atau kayaknya kayak mau bangkrut gitu, Miss. Nah, pertanyaannya, bisa tidak sih risiko operasional ini mempengaruhi financial distress kan? Ya, bisa, Miss. Nah, iya, silakan ada yang. Bisa karena saya, Miss, menjawab. Ya. Risiko dalam kesalahan pembukaan secara manual. Contohnya, biaya yang akan digunakan untuk membayar hutang itu salah. Ya, contohnya itu kebanyakan gitulah. Baik. Ngomong. Jadi kan, ya, Miss. Iya, lanjutin. Oh, lanjutkan. Ya, jadi kan perusahaan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membayar hutang. Nah, sampai kayak
terjadi ancaman seperti kebangkrutan itu. Jadi risikonya itu adalah bangkrutan karena kesalahan dalam pembukuan. Gitu. Jadi yang dikeluarkan dana yang dialokasikan buat utang itu terlalu banyak sehingga menghabiskan dana yang ada di perusahaan. Mungkin begitu. Yang ingin menambahkan? Menambahkan nggak teman-teman yang lain? Ingin menambahkan, Miss? Ya. Menurut saya bisa karena pekerjaan operasional sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Terus? Berpengaruh terhadap suatu bank atau perusahaan. Jika operasional salah dan mengerjakan laporan keuangan, maka dapat berisiko finansial distress. Ya. Terus gimana nih, sudah cukup mengerti belum untuk penanyanya? Penjelasan dari teman-teman. Buat Kak Monica. Miss. Ya, jadi saya tambahkan ya, tentu saja berdampak ya, kesalahan dalam mengelola risiko di operasional, karena pada dasarnya perusahaan itu kan dijalankan oleh atau dioperasikan oleh sistem-sistem atau sistem-sistem dan orang-orang yang ada di dalam satu perusahaan tersebut. Ketika terjadi risiko pada salah satu sistem atau orang-orang di dalam satu perusahaan tersebut, sudah pasti akan berdampak pada kinerja perusahaan. Nah, ketika kinerja perusahaan ternyata sudah tidak baik, yaitu akan pasti berdampak kepada kondisi finansialnya. Jadi finansial itu tuh bisa jadi dampak akhirnya ya kan hubungannya dengan pendapatan perusahaan. Nah, apabila sebuah perusahaan itu kinerjanya mulai turun, kemudian terjadi banyak risiko-risiko di tingkat operasionalnya, misalkan ketika ternyata banyak terjadi kecelakaan kerja, kemudian perusahaan banyak mengeluarkan biaya untuk melakukan pengobatan kepada karyawan, itu kan berdampak kepada net income perusahaan. Kemudian yang contoh yang kedua, apabila terjadi risiko kebakaran, apabila kita tidak mengelola risiko tersebut. Kemudian apabila terjadi risiko misalkan di tingkat operasional, misalkan fraud pekerja atau kecurangan di dalam bekerja. Nah, itu pasti kan akan sangat berdampak kepada laju perusahaan tersebut. Nah, ketika memang sudah berdampak kepada laju perusahaan, pasti ke depannya akan berdampak juga kepada income perusahaan. Ketika income perusahaan sudah tidak bagus, semakin menurun, yaitu yang terjadi yaitu ya financial distress itu. Jadi maka dari itu untuk risiko-risiko tingkat operasional ini sangat penting untuk dilakukan dengan baik manajemen risikonya, karena berdampak langsung terhadap laju perusahaan, begitu ya. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Miss, mau nanya, Miss. Ya, siapa nih? Rafli, Miss. Rafli, ya. Gimana? Rafli mau tanya apa? Jadi kan ini kan manajemen risiko operasional tuh berarti ada risikonya kan di situ misalnya. Nah, jadi strategi cara meminimalisir dari manajemen risiko operasional itu gimana, Miss? Apa aja yang dilakuin gitu? Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau udah nggak ada, kita langsung ke slide saya ya. Boleh dibuka slide saya?
Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko-risiko yang terjadi di tingkat operasional dalam sebuah perusahaan. Silahkan slide selanjutnya. Nah, ini sudah dibahas ya oleh kelompok sebelumnya tadi, pengertiannya manajemen risiko operasional atau pengertian risiko operasional itu risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Jadi, yang dimaksud risiko operasional di sini adalah risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi perusahaan akibat dari tidak berfungsinya proses internal di dalam sebuah perusahaan itu dengan baik begitu. Misalkan saja ketika ada terjadinya kecurangan di dalam sebuah perusahaan, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Itu berarti kan perusahaan itu belum bisa mengendalikan atau membuat aturan-aturan di mana aturan-aturan tersebut dapat mencegah karyawan-karyawan untuk melakukan fraud atau kecurangan. Jadi perusahaan tersebut harus mengevaluasi lagi, jadi merancang lagi peraturan-peraturan yang nanti akan diciptakan sehingga peraturan-peraturan itu mungkin akan mampu mengurangi atau mengendalikan risiko-risiko kecurangan yang akan dilakukan oleh karyawan, begitu. Jadi di sini risiko operasional itu yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Jadi risiko-risiko mungkin di pabriknya kalau perusahaan itu ternyata bergerak di bidang manufaktur, atau mungkin di risiko sumber daya manusia apabila perusahaan itu bergerak di bidang jasa dan sebagainya ya. Jadi risiko-risiko yang terjadi dalam lingkup operasionalnya gitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa sumber-sumber dari risiko operasional. Mana nih sumber-sumbernya yang tadi? Kok jadi kemana-mana slide-nya? Ya, mulai dari sini aja ya. Di sini ada beberapa sumber-sumber risiko operasional. Yang pertama, karakteristik dan kompleksitas bisnis. Nah, parameternya atau indikatornya itu skala usaha dan struktur organisasi yang pertama. Yang kedua, kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk atau jasa. Yang ketiga itu corporate action dengan bisnis baru, dan yang keempat itu pengalih-dayaan. Jadi maksudnya itu sebuah perusahaan ternyata kompleksitas bisnisnya atau tingkat keragaman produknya itu semakin banyak, itu kan pasti akan menimbulkan kerumitan yang tinggi juga bagi proses kerja dalam sebuah perusahaan. Nah, baik itu secara manual ataupun secara otomasi, sehingga itu dapat berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Jadi semakin banyak lini produk dari sebuah perusahaan, semakin banyak semakin kompleks, semakin besar sebuah perusahaan, itu berarti perusahaan tersebut juga mengalami kerumitan yang tinggi sejalan dengan semakin kompleks dan semakin banyak produk-produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, dari situ berarti perusahaan tersebut juga mengalami resiko juga yang semakin tinggi karena kerumitan-kerumitan tersebut. Itu yang disebut
dari sumber karakteristik dan kompleksitas bisnis. Jadi semakin kompleks bisnis ya sudah pasti semakin beresiko di operasionalnya begitu ya. Yang kedua yaitu sumbernya dari sumber daya manusia. Di sini yang pertama itu parameter atau indikatornya penerapan sumber daya manusianya sudah baik atau betul. Kemudian yang kedua kegagalan karena faktor manusia yang sebelumnya saya jelaskan tadi, mungkin ada kecurangan-kecurangan ya. Di sini sih manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif itu dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional perusahaan. Nah, tidak efektif itu gimana sih? Misalkan sumber daya manusianya tidak bekerja dengan efisien mungkin. Maka dari itu biasanya perusahaan itu punya job desk masing-masing yang harus diselesaikan oleh satu orang SDM atau punya aturan kode etik dan kemudian target-target yang harus diselesaikan oleh satu orang pekerja di dalam satu perusahaan agar terukur kinerjanya yang pertama, yang kedua yaitu untuk meminimalisir resiko terjadinya kecurangan. Misalkan nih kalau di bank itu kan ada aturan pegawai bank itu dilarang untuk menerima bingkisan-bingkisan dari nasabah. Nah, kenapa begitu? Hal tersebut untuk menanggulangi adanya fraud atau adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan tersebut dalam rangka membantu nasabahnya. Nah, jadi itu termasuk salah satu aksi atau salah satu strategi perusahaan yang digunakan untuk menanggulangi atau memitigasi risiko operasional yang terjadi di perusahaan tersebut terkait dengan SDM atau karyawannya, gitu ya. Selanjutnya, yuk, next slide. Nah, yang ketiga yaitu teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Di sini karakteristiknya atau indikatornya kompleksitas teknologi informasi, perubahan sistem IT-nya, kerentanan sistem IT terhadap ancaman yang tadi dijelaskan, mungkin ada komputernya yang di mana softwarenya itu mudah kena virus atau bagaimana, atau misalkan ada perusahaan yang ternyata pakai software palsu sehingga ternyata softwarenya itu malah membahayakan komputer yang dari perusahaan tersebut. Kemudian maturity system, kegagalan sistem, dan keandalan infrastruktur pendukung. Jadi misalkan ada risiko-risiko seperti kalau sekarang kan yang digitalisasi itu perusahaannya itu banyak ya, kayak Shopee, Lazada, kemudian Gojek, Grab itu kan pakai sistem informasi semuanya. Jadi dia juga memiliki risiko yang tinggi terhadap yang bersumber dari teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Apakah memang infrastruktur yang mereka miliki itu sudah cukup untuk memitigasi risiko-risiko misalkan hackers atau misalkan terjadinya down system begitu dan sebagainya ya. Nah, kira-kira begitu untuk yang bersumber dari teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Yang keempat yaitu kecurangan. Kecurangannya itu ada dua, kecurangan internal dan kecurangan eksternal. Di sini penilaian kecurangan dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan kecurangan yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi kecurangan yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, aspek SDM, aspek teknologi informasi, dan kejadian-kejadian internal. Nah, ya salah satunya mungkin ya yang tadi saya jelaskan di aspek kecurangan SDM tadi, atau mungkin kecurangan eksternal itu kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa dilakukan oleh nasabah-nasabahnya begitu ya. Misalkan mau buka rekening ternyata dia pakai data-data yang palsu. Nah, itu kan nanti kedepannya akan merugikan perusahaan itu sendiri gitu. Kalau untuk di sektor perbankan ya. Selanjutnya kejadian eksternal. Di sini frekuensi dan perwujudan kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan. Misalkan terorisme, kriminalitas, bencana alam, kondisi geografis perusahaan, termasuk kemarin itu ya yang demo-demo itu. Nah, itu kan ketika kita punya perusahaan ternyata perusahaan kita itu mungkin ada hubungannya dengan
apa namanya, kebijakan yang kemarin, dikeluarkan itu, ya itu kan mungkin saja perusahaan, akan mengalami risiko kejadian eksternal ini, karyawannya pada demo mungkin, atau kantornya dilewati, para demonstran yang kemudian para demonstran itu menjadi anarkis dan ada, apa namanya, kerugian-kerugian yang mungkin dihasilkan dari kegiatan tersebut, atau mungkin ada perusahaan yang ternyata, tempatnya itu di daerah yang rawan terjadinya, bencana alam, itu kan perusahaan juga harus memikirkan risiko-risiko tersebut, gitu. Selanjutnya, kemarin ada yang pada ikut demo nggak nih? Enggak. Ada yang ikut demo kalian? Kami Kami tidak. Nggak Pak, boleh ikut demo, itu kan hak kalian untuk bersuara dan menyuarakan aspirasi kalian. Cuman jangan anarkis ya, jangan ngerusak-ngerusak apa namanya, fasilitas-fasilitas umum. Ya, selanjutnya kategori risiko operasional. Nah, di sini yang pertama risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Contohnya nih, misalkan kelalaian marketingnya, kemudian pengendalian yang tidak memadai, kesalahan pemasaran produk, pencucian uang, kesalahan transaksi, dokumentasi tidak memadai, dan tidak lengkap. Makanya itu kalau misalkan nih kalian buka rekening di dalam suatu bank, itu biasanya kalian akan diverifikasi data-datanya selengkap mungkin, nama ibu kandung, tanggal lahir, KTP itu atau kartu identitas sesuai dengan tanggal lahir, nama ibu kandung dan wajah kalian, kemudian tanda tangan kalian sudah sesuai belum dengan KTP kalian, mungkin hal tersebut untuk menanggulangi risiko yang mungkin terjadi. Misalkan ternyata akun kalian itu mungkin akan dipakai untuk oknum-oknum dalam aksi pencucian uang begitu, atau misalkan dipakai untuk hal-hal yang tujuannya untuk kejahatan dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kategori dari risiko manusia. Yang pertama, terlalu tergantung pada karyawan tertentu. Nah, kalau kalian punya perusahaan itu nggak boleh kayak gini ya, karena ketika kalian terlalu tergantung oleh satu karyawan saja, ya itu akan beresiko tinggi untuk kalian ketika karyawan itu ternyata keluar, atau misalkan karyawan itu ternyata tidak memenuhi ekspektasi kalian, nanti perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik atau dampak yang cukup besar terhadap perusahaan yang kalian jalankan. Kedua yaitu kecurangan internal yang tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin dia bisa memanipulasi laporan keuangan, manipulasi laporan stok of-name atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, pelatihan karyawan yang tidak bermutu. Di sini ketika karyawan dilatih dan ternyata outputnya itu tidak sebagus ekspektasi, itu akan berisiko untuk perusahaan kalian. Kemudian tingginya tingkat perputaran karyawan, berarti banyak keluar masuk karyawan ya. Kenapa beresiko? Ya beresiko karena ketika turnover karyawan itu tinggi, karyawan itu kan masuk ke perusahaan kalian itu kan belajar tentang bagaimana perusahaan kalian berjalan. Ketika ternyata perputarannya tinggi, dia masuk ke perusahaan kalian. Kemudian dia mempelajari bagaimana kalian berjalan, kemudian dia keluar ke perusahaan lain. Mungkin dia akan membawa kemampuan-kemampuan atau teknologi-teknologi yang dia dapat di perusahaan kalian untuk diaplikasikan ke perusahaan yang lain. Nah, itu kan juga sebenarnya nggak bagus juga. Dan turnover tinggi juga, itu berarti biaya operasional perusahaan juga semakin tinggi ya, karena untuk rekrut karyawan itu butuh biaya yang banyak juga. Mulai dari proses rekrutmen sampai dengan proses pelatihan itu kan biaya lagi. Kemudian sengketa pekerja, mungkin pekerjanya itu pada nggak akur di dalam satu perusahaan, terus praktek manajemen yang buruk. Sudah pasti berdampak ya, praktek manajemen yang buruk, semakin buruk praktek manajemen di satu perusahaan, ya semakin beresiko perusahaan tersebut. Silakan. Slide selanjutnya.
Nah, yang ketiga, risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Di sini misalkan kesalahan input data, kesalahan pemrograman, problem keamanan sistem dan teknologi yang tadi itu ya mungkin ada cybercrime. Jadi aplikasi yang kita buat itu rawan banget ya untuk dihack, misalkan seperti itu. Terus ada mungkin kesalahan-kesalahan input data dan sebagainya karena dilakukan oleh manusia, namanya juga manusia kan sering ada salah atau yang tadi disebutkan apa namanya manual input ya. Kemudian selanjutnya risiko eksternal yang tadi dijelaskan, bencana alam, tsunami, kebakaran, kemudian terorisme, PLN mati ini juga risiko juga ya. Bayangin aja kalau misalkan satu pabrik itu bisa menghasilkan 1000 pieces produk setiap 5 menit. Bayangin kalau misalkan apa namanya mati listrik itu selama 1 jam, berapa yang harus kita kerugian yang harus kita tanggung akibat mati listrik tersebut gitu. Nah, juga kecurangan eksternal itu ya yang tadi itu yang sudah dijelaskan atau mungkin di sini seperti apa ya? Kalau bank tuh paling apa pencurian ATM dan segala macam kerusakan ATM gitu-gitu ya. Yuk, slide selanjutnya. Di sini kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional perusahaan perlu menerapkan yang pertama, strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko operasional itu harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi dan industri organisasi bank. Nah, ketika ternyata ekonomi kan semakin berkembang nih, ternyata apa namanya, kebijakan dan prosedur yang kita terapkan 9 tahun lalu itu tuh sudah nggak, apa namanya, nggak relate lagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang, begitu. Nah, itu harus, ada penyesuaian lagi ya dalam, apa namanya, membuat peraturan-peraturan lagi. Jadi makanya peraturan-peraturan dalam satu perusahaan itu biasanya lebih fleksibel terhadap perkembangan, bisnis saat ini, begitu. Jadi apa namanya, peraturan-peraturan itu, yang tidak menghalangi karyawan dalam melakukan pekerjaan, tapi, justru dapat mendukung karyawan, untuk, dapat melakukan pekerjaannya dan juga dapat, memitigasi risiko-risiko atau kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan mungkin terjadi di, lingkup operasional. Kemudian yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Jadi di sini tingkat risiko yang diambil merupakan tingkat dari jenis risiko yang bersedia diambil oleh perusahaan dalam rangka mencapai sasaran korporasi. Jadi kan ketika kita terapkan target kita sekian, kira-kira kita dapat mentoleransi risiko itu berapa persen begitu ya. Itu biasanya sudah ditentukan oleh perusahaan limitnya. Jadi misalkan nih kalau kalian jual beli saham, ketika kalian jual beli saham itu kan kalian pengennya apa namanya, dapat untung, tapi kan di situ ada juga kemungkinan kalian akan rugi. Nah, kerugian berapa nih yang akan kalian toleransi? Misalkan, 1% dari harga sahamnya. Jadi ketika harga sahamnya turun 1% langsung kalian cut loss, langsung kalian jual gitu. Karena saya sudah tidak bisa mentoleransi lagi kerugian, lebih dari 1% gitu ya, contohnya. Next. Kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis, lini bisnis, dan aktivitas pendukung. Kebijakan manajemen harus turunkan ke bawah ya, ke apa namanya, ke proses atau ke lini bisnis di perusahaan tersebut. Mendukung, kinerja perusahaan tersebut, begitu. Jadi ya harus ini ada di dalam satu perusahaan.